Selamat datang di dunia coding. Hari ini adalah hari pertama bagaimana kita mempelajari sebuah algoritma pemrograman. Mendengarnya mungkin terasa sulit, padahal algoritma pemrograman itu selalu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, menyiapkan secangkir kopi atau menentukan rute arah tujuan Anda. Misalnya, saya berada di Tasikmalaya, ingin berkunjung ke kota Bandung. Banyak sekali rute yang bisa saya lakukan, melewati Tasik Barat ataupun melewati Tasik Utara. Selain menentukan arahnya atau rutenya, kita juga akan menentukan menggunakan apa untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya menggunakan motor pribadi atau mobil pribadi, bahkan menggunakan kendaraan umum. Itu sangat dekat dengan kita dan merupakan sebuah algoritma pemrograman yang mana memiliki langkah-langkah logis. Misal yang lain tadi, membuat kopi. Kita menyiapkan satu set minuman kopi, air panas, gelas, dan juga sendoknya. Dengan alat dan bahan ini, apa yang akan kita lakukan? Langkah pertama, tentu memerlukan gelas untuk apa? Untuk menaruh kopi yang ada di dalam saset tersebut. Nah, kalau misalnya saja kita melewati langkah tersebut, maka ini menjadi tidak logis, bahkan tidak akan menjadi secangkir kopi. Contohnya, taruh gelas di atas meja, kemudian aduk. Apa yang diaduk? Nah, itu semakin tidak logis. Maka algoritma pemrograman itu harus logis atau masuk akal. Mungkin teman-teman yang di sini yang menonton adalah teman-teman yang suka memasak. Algoritma itu merupakan contoh dari resep makanan apa, resep minuman apa. Kalau kita mempelajarinya, kemudian ada satu langkah saja yang kita lewati atau diganti dengan langkah-langkah yang tidak logis, tentu hasilnya tidak akan berhasil. Selanjutnya, pada algoritma pemrograman yang membedakan hanya memiliki 3 unsur. Yang pertama, input, yang kedua proses, yang ketiga output. Bagaimana kita menerjemahkan 3 unsur ini? Input itu adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan kalau dalam resep. Kalau dalam menentukan arah, tujuan, kendaraan apa yang akan kita pilih, intinya persiapan apa yang dibutuhkan. Input, tadi secangkir kopi kita butuh minuman saset kopi, gelas, sendok, dan tentu air panas. Itu merupakan input. Prosesnya tadi tuh langkah-langkah. Outputnya apa? Ya tentu secangkir kopi yang siap untuk diminum. Walaupun terdengar bahasa asing, padahal input proses output itu
selalu dekat dengan kita. Maka kalian jangan takut lagi belajar algoritma pemrograman itu apa. Tidak sesulit itu, bahkan sangat dekat dengan kita. Yang terakhir, algoritma ini merupakan alat untuk memecahkan masalah. Kenapa demikian? Karena penemu pertama algoritma adalah Al-Khwarizmi. Menurut Al-Khwarizmi, algoritma ditemukan untuk memecahkan masalah menjadi solusi. Jadi singkat cerita, ada sebuah pekarangan atau peternakan yang memiliki dua jenis hewan, yaitu sapi dan kambing. Sayangnya dulu itu hanya dihitung per ekor saja. Misalkan ada 100 ekor di kandang tersebut. Nah, ini membuat kebingungan para pemilik kandang. Tidak bisa menentukan berapa jumlah sapi, berapa jumlah kambing. Sehingga ditemukanlah perhitungan matematis untuk memisah kedua tersebut. Kalau misalkan sapi kita kasih deskripsi S, kemudian kambing dikasih deskripsi K. Kalau kita menemukan 5S ditambah 10K sama dengan 100. Nah, itu sudah tidak bisa digabungkan lagi. Artinya ada kemungkinan 5 berapa sapi, 10 berapa kambing. Ya. Yang sering teman-teman kenal di sekolah dengan konsep aljabar. Singkat cerita, aljabar ini terus dikembangkan sehingga menciptakan algoritma pemrograman. Secara penyelesaian masalah, menemukan solusi itu sama. Yang penting kita bisa mendeskripsikan masalah apa yang akan kita tuntaskan, sumber masalahnya di mana, sehingga kita bisa merunut dengan langkah-langkah yang logis. Artinya, algoritma merupakan langkah-langkah logis atau instruksi untuk menyelesaikan masalah, memproses data, atau menghasilkan sebuah informasi. Demikian untuk materi kali ini. Contoh prakteknya akan kita lanjutkan di sesi selanjutnya menggunakan bahasa Python. Sampai jumpa lagi.